Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, bersama saya kembali tentunya di pembelajaran akidah akhlak dengan materi hubud dunia. Namun sebelum materi disampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini satu adalah menganalisis pengertian hubud dunia. Kemudian yang nomor dua adalah menganalisis tentang dalil hubud dunia. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis cara menghindari hubud dunia. Mulai. Pengertian hubud dunia itu yaitu ada dua, satu secara bahasa, dua secara istilah. Secara bahasa itu adalah mencintai dunia, sementara secara istilah itu adalah terlalu mencintai terhadap dunia. Ini yang disebutkan dengan definisi hubud dunia. Adapun dalil daripada hubud dunia itu adalah Al-Quran yang berbunyi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa zinah wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwal. Dalam ayat ini sangat jelas sekali. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada manusia bahwa kehidupan dan kesenangan dunia hanyalah seperti mainan dan sesuatu yang lucu. Terkadang sesuatu yang lucu menjadi bahan kelekar antara mereka, serta perhiasan untuk melengkapi dandanan mereka. Terkadang mereka bangga dengan harta dan keturunan yang dianugerahkan kepada mereka. Dunia yang sifatnya sementara hanya berlangsung beberapa saat lalu hilang lenyap dan berakhirlah wujudnya. Keadaan ini tidak berbeda dengan bumi yang kena hujan lebat, lalu menumbuhkan tanaman yang mengagumkan para petani. Ini terkadang bisa menyebabkan mereka riang murka, menyebabkan mereka riang bermuka cerah dan merasa gembira. Kemudian berubah menjadi kering dan layu, hancur berguguran, diterbangkan angin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di akhirat nanti ada azab yang lebih pedih yang terus-menerus disediakan bagi orang-orang yang sangat mencintai dunia ini. Disediakan bagi orang-orang yang meninggalkan amal-amal soleh dan melibatkan dirinya ke dalam kemusyrikan dan penyembahan berhala. Tetapi di samping itu ada ampunan dari Allah dan keridhaannya yang dianugerahkan kepada orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa dan maksiat, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepadanya, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari ayat atau dalil tentang hubud dunia yang berbunyi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Kemudian yang ketiga adalah bahayanya hubud dunia. Di antara bahayanya hubud dunia itu satu adalah membuat manusia lalai dalam melaksanakan ibadah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lalai melaksanakan sholat, lalai melaksanakan puasa, dan bahkan jarang untuk bersedekah. Ini poin yang pertama dari bahayanya hubud dunia. Kemudian yang nomor dua adalah bahayanya hubud dunia itu jika seseorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka ia akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikkan hatinya seperti anak kecil yang sedang bermain bola. Ini bahayanya hubud dunia yang kedua. Yang ketiga adalah menimbulkan berbagai penyakit hati lainnya, seperti rakus, tamak, bangga, angkuh, dan pamer terhadap apa yang dimiliki. Orang yang memiliki sifat hubud dunia ini akan bersifat rakus, akan bersifat tamak dan bangga terhadap dirinya. Bahkan dia bisa berbuat keji untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan.
Yang keempat adalah ketika seorang muslim sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka ia terjebak dalam sikap hubud dunia. Inilah 4 poin dari bahayanya hubud dunia. Yang keempat adalah ciri-ciri hubud dunia. Ciri-ciri daripada hubud dunia itu, satu adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi ciri-ciri hubud dunia yang pertama itu adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua adalah mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara, tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri hubud dunia itu adalah kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Yang keempat adalah ciri-ciri hubud dunia itu adalah serakah, rakus, dan tamak. Kemudian yang terakhir itu, ciri-ciri daripada hubud dunia itu adalah tidak mampu mensyukuri nikmat sekecil apapun. Yang kelima adalah cara menghindari hubud dunia. Di antara cara-cara menghindari hubud dunia itu, satu, mengingat bahwa hidup dunia hanyalah sementara. Jadi caranya adalah kita harus ingat bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara. Yang kedua adalah memperbanyak mengingat kematian. Cara menghindari hubud dunia yang kedua adalah memperbanyak mengingat kematian. Ingat bahwa manusia ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian yang ketiga adalah meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan direkam oleh seluruh anggota badan. Pada akhirnya di hari akhirat nanti, tangan dan kaki dan lidah akan menjadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini penjelasan ayatnya. Kemudian yang keempat adalah qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi sendiri apalagi di saat kita hidup bersosial. Kesimpulan dari materi ini, dari materi hubud dunia ini adalah kita jangan sekali-kali terlalu cinta terhadap dunia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap kita boleh untuk mencari nafkah dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Sejauh mana aturan-aturan itu diperbolehkan, maka kita harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Dan sejauh mana pula aturan-aturan yang tidak diperbolehkan untuk hubud dunia, ini tentunya adalah juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang tiada tara. Waffaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.